Ini berbicara gelar. Dan banyak orang yang heran dari mana munculnya suara azan itu. Tentunya kita sebagai muslim melihat ini. Fatwa MUI soal Darul Arqam, aliran yang diduga diikuti ayah Atta Halilintar. Saya langsung bacakan di bagian poin pentingnya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, kali ini ada dua pembahasan yang akan saya bahas di channel ini. Yang pertama adanya orang non muslim ya, atau orang kafir yang meninggal dunia pada saat berdebat dengan muslim di YouTube gitu atau di sosial media. Nah, pembahasan yang kedua adalah isu tentang bapaknya Atta Halilintar yang dikabarkan mengikuti aliran sesat. Aliran sesatkah itu atau bukan, nanti saya akan bahas di channel ini. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yang mana ini banyak diminta oleh teman-teman di kolom komentar ya. Saya baca komentar-komentar kalian. Jadi ceritanya itu ada sebuah channel YouTube yang bernama Domba Kecil. Channel ini merupakan channelnya non-muslim ataupun orang kafir. Beberapa hari yang lalu dia melakukan sebuah perdebatan dengan beberapa orang Islam gitu ya. Beberapa orang non-muslim berdebat dengan beberapa orang Islam. Artinya tidak hanya face to face, banyak orang di sana. Perdebatan itu berlangsung cukup lama. Saya melihat videonya. Si Domba Kecil ini berdebat tidak jauh-jauh seperti cara berdebatnya Saifuddin Ibrahim yang selalu menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW. Namun siapa yang menyangka si Domba Kecil ini meninggal pada saat debat itu, pada saat live streaming itu guys. Dan muncul suara azan di channel YouTube-nya Domba Kecil. Banyak orang menduga suara azan itu muncul ketika si Domba Kecil dalam keadaan sekaratul maut, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Ini berbicara gelar. Dan banyak orang yang heran dari mana munculnya suara azan itu. Tentunya kita sebagai muslim melihat ini menganggap sebagai azab kepada orang yang selalu menghina agama Allah, agama Islam, dan menghina Rasulullah. Tapi bagi orang-orang kafir ya, namanya kafir itu kan orang yang menutup diri dari ajaran Allah gitu ya. Dia selalu mengingkari apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban apapun yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan mengingkari, akan mengatakan Allah cuman itu doang, Allah itu settingan, itu cuma editan. Nah, ini yang perlu dijawab. Banyak dari kaum mereka yang mengatakan bahwa itu video editan. Kalau itu memang video editan, tidak mungkin ada live chat yang mempertanyakan itu suara apaan yang muncul, suara azan itu muncul dari mana. Artinya suara azan itu beneran valid muncul ketika live streaming itu berlangsung, karena ada orang yang bertanya di live chat tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana suara azan itu kenapa bisa muncul di channel YouTube-nya si Domba Kecil pada saat si Domba Kecil ini sedang dalam keadaan sekaratul maut. Kalau analisa saya ya, ini analisa logika manusia, kemungkinan si Domba Kecil ini mendownload aplikasi Al-Quran yang mana dia mau menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendebat seorang muslim di channel YouTube-nya. Namun ternyata aplikasi itu juga terdapat fasilitas pengingat waktu sholat yang akan muncul suara azan secara otomatis ketika waktu sholat tiba. Jadi pada saat waktu sholat tiba muncul suara azan di live streaming tersebut, dan pada saat itu jugalah si Domba Kecil ini dalam keadaan sekarat, lalu hilanglah nyawanya. Tentu bagi kami umat muslim bukan melihat itu sebuah kebetulan, melainkan ini memang kuasa Allah, bagaimana Allah memperlihatkan hidayah buat kita semua ya. Kembali kepada diri kita, maukah kita mengambil hidayah itu, maukah kita mengambil kejadian itu sebagai sebuah pelajaran, atau justru malah mengingkarinya. Nah, buat Pak Saifuddin Ibrahim, hati-hati ya menghujat agama Islam di channel YouTube Anda, apalagi sedang live streaming. Bisa jadi giliran Anda berikutnya dicabut nyawanya ketika live streaming. Tapi sekarang pembahasan Pak Saifuddin itu saya lihat banyak perseteruan dengan Pak JT gitu ya. Bahkan sampai mengatakan ada tai lalat di rudalnya Pak JT. Ini aduh, saya nggak akan bahas itu di channel ini karena bukan tempatnya. Kalau dari senior-senior mereka aja sudah berseteru masalah hal-hal seperti itu ya, pencabulan, pemerkosaan, saling tuding satu sama lain. Bagaimana yang junior-junior melihat mereka ya? Pasti
geleng-geleng kepala lah gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua aja. Yang jelas pembahasan kedua ini bukan mengenai ada tai lalat di rudalnya seseorang. Jadi beberapa waktu ini bapaknya Atta Halilintar itu dikabarkan mengikuti sebuah aliran sesat. Tapi hal ini dibantah oleh pamannya Atta Halilintar yang mengatakan bahwa apa yang diikuti oleh bapaknya Atta Halilintar itu bukan aliran sesat. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mending kita langsung simak aja ya klarifikasi. Ini judulnya Paman Atta bantah isu mengenai ayah Atta ikut aliran sesat dari channel Intense Investigasi. Coba kita putar ya. Ya, saya juga hanya mendengar selentingan dan kabar isu, kabar miring di luaran sana. Tetapi kalau untuk isu itu bisa saya katakan bahwa isu itu mengikuti organisasi atau jamaah yang sesat itu tidak benar. Ya, karena saya tahu persis apa kegiatan Bang Halilintar ketika itu. Jadi ya jelas ya, di sini ditegaskan bahwa itu tidak sesat, itu bukan aliran sesat katanya. Jamaah itu disebut namanya Jamaah Darul Arqam. Ya. Jamaah Darul Arqam. Jamaah Darul Arqam ini adalah sebuah jamaah atau sebuah organisasi modern Islam yang membangun kegiatan keislaman dari berbagai bentuk. Jadi Darul Arqam adalah menurut saya ketika itu di dunia, ya bisa dikatakan sedikit sekali yang terjadi ada sebuah organisasi Islam, jamaah Islamiyah yang menerapkan sunnah Rasulullah, ya bukan hanya dari segi pakaian saja, dari makan minumnya, pendidikannya, ya, kemudian juga membangunkan ekonomi, ya, ekonomi yang halal atau yang sekarang disebut ekonomi syariah. Ya, mereka sudah punya sistem keuangan syariah ketika itu. Organisasi Darul Arqam waktu itu juga sudah punya supermarket yang ada di berbagai tempat di Indonesia, di Malaysia, dan di beberapa tempat di dunia, punya jaringan bisnis, kemudian juga punya aktivitas dokter, rumah sakit, ya, kemudian punya produk kecap, saus, mie, ya, tempe, sabun, shampoo, sampo, dan lain-lain sebagainya, itu dibikin oleh mereka sendiri. Nah, kemudian diajarkan ketika itu yang saya pernah ikut pengajiannya adalah tentang akhlak. Bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita menjadi orang yang soleh, yang membantu orang lain, ya. Kemudian terutama menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi di mana salahnya, ya? Di mana salahnya orang yang 5 waktu sholat sehari semalam, ya, dan mengajak kepada kebaikan, gitu. Nah, barangkali yang mengatakan sesat itu orang-orang yang punya kebencian, ya. Sekarang macam-macam yang terjadi kan, ya, hoax dan lain-lain. Jadi kecemburuan, kebencian itu terjadi. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk konteks isu itu bisa saya katakan itu isu tidak benar. Jamaah Darul Arqam itu bukan jamaah yang sesat, walaupun ada perbedaan pendapat yang disebut dengan perbedaan khilafiyah. Khilafiyah ini adalah perbedaan di dalam Islam yang bukan pada masalah-masalah tauhid, ya, tetapi pada masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang, ya, bukan masalah pokok atau akidah, gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari pamannya Atta Halilintar gitu guys ya. Jadi menurut pamannya Atta Halilintar ini Darul Arqam itu bukanlah sebuah aliran sesat, hanya berbeda furu'iyah dan hanya berbeda khilafiyah antar ulama. Tapi itu pendapatnya pamannya Atta Halilintar. Hal ini terbantahkan oleh fatwanya MUI. Di sini ada sebuah berita dengan judul Fatwa MUI soal Darul Arqam, aliran yang diduga diikuti ayah Atta Halilintar. Saya langsung bacakan di bagian poin pentingnya aja ya. Apa yang dikatakan Paman Atta Halilintar bertolak belakang dengan penjelasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengutip dari laman website MUI mengeluarkan fatwa jika Darul Arqam adalah paham yang sesat. Jadi menurut MUI, Darul Arqam ini merupakan paham yang sesat. MUI menulis Darul Arqam dalam ajaran yang menyatakan bahwa aurat Muhammadiyah, Darul Arqam diterima secara langsung oleh Syekh Suhaimi, tokoh Darul Arqam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah dalam keadaan jaga. Aurat yang dimaksud di sini adalah sebuah amalan ya, amalan-amalan spiritual maksudnya, bukan aurat yang terlihat gitu, bukan aurat badan gitu ya. Jadi menurut MUI, amalan-amalan yang ada di dalam paham Darul Arqam itu didapatkan langsung oleh pimpinan Darul Arqam bertemu dengan Rasulullah di Ka'bah dalam keadaan jaga atau dalam keadaan sadar. Jadi pimpinan Darul Arqam itu bertemu dengan Rasulullah di Ka'bah dalam keadaan sadar, lalu Rasulullah memberikan sebuah amalan-amalan di sana. Sampai di sini aja kita sudah bisa melihat arahnya kemana ya aliran ini. Orang-orang yang mengaku ketemu Rasulullah secara langsung lalu mendapatkan sebuah amalan, ya udah banyak yang seperti itu orang-orang ngaku. Ya termasuk Pak Yusuf Mansur juga ya, kan ngaku-ngaku ketemu Rasulullah di dalam mobilnya gitu ya. Bahkan mengaku diikuti Rasulullah
setiap hari sampai dia tuh nggak bisa buang sampah sembarangan karena ada Rasulullah katanya. Ya, itu adalah cara termudah untuk terlihat suci di hadapan orang awam ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lah ya Pak Yusuf Mansur di sesi lain. Saya akan lanjutkan baca berita yang tadi ya. Ini saya lanjutkan baca. Sementara itu, dari pandangan kacamata hukum Islam fikih, hal ini tidak dapat dibenarkan sebab dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, semua ajaran Islam yang harus disampaikan kepada umat telah selesai. Tidak satu pun yang tertinggal. Dengan demikian, sepeninggalan Nabi tidak ada lagi susulan dari Nabi, sejalan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Maka dengan adanya penjelasan tersebut, MUI bersama jajaran lainnya menyepakati pada 16 Juli 1994 Darul Arqam merupakan paham yang sesat. Menyatakan bahwa ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Demikian putusan MUI. Bahkan dengan serius, MUI mengusulkan kepada Jaksa Agung RI waktu itu untuk mengeluarkan larangan terhadap Darul Arqam dan penyebarannya. Ini demi terpeliharanya kemurnian ajaran Islam dan keutuhan bangsa, imbuhnya. Ya, memang kalau kita ke websitenya MUI itu ada berkas fatwanya guys ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini juga sudah ada nomor-nomor keputusannya ya, SK keputusannya dan lain-lainnya. Jadi benar memang bahwa Darul Arqam ini sudah difatwakan sesat oleh MUI. Bahkan tidak hanya MUI saja guys ya. Sekte ini dilarang oleh pemerintah federal Malaysia pada 21 Oktober 1994. Saya tentunya lebih memilih untuk mengikuti fatwanya MUI ya. Ikutilah ulama-ulama yang lurus dengan syariat Islam yang mana tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Karena teman-teman, kalau orang itu sudah terpapar sebuah aliran yang sesat, maka susah untuk kembali lagi, susah untuk dikembalikan lagi maksudnya. Sering saya sampaikan di sini bahwa dua perkara yang tidak akan tersesat jika orang berpegang teguh kepada dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke, buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video berikutnya, bisa langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya di bawah teman-teman ya. Semoga juga jadi pahala jariah dengan mendukung channel-channel Islami dengan subscribe dan juga loncengnya ditekan, like dan share. Itulah dua pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.